Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nabila Arin di Anjang Sana. Ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih lanjut seputar bagaimanakah potensi sport tourism dan juga ekoturism di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi jangan lupa, apapun kegiatan Anda tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas. Baik, pemirsa semuanya, kita tahu bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Berbagai jenis pariwisata telah dikembangkan untuk dapat mengangkat pariwisata Indonesia di mata dunia. Di antaranya yang terus dikembangkan, terus dioptimalkan adalah sektor sport tourism dan juga ekoturism. Tentunya tidak sekedar untuk berekreasi saja, tapi juga berkompetisi, menyaksikan ajang event, olahraga, dan sebagainya. Ini menjadi salah satu concern untuk terus mengembangkan pariwisata di Yogyakarta. Selain itu berbicara soal ekoturism, ini juga menjadi salah satu tren wisata baru di mana pemberdayaan sosial budaya masyarakat, kemudian juga konservasi alam menjadi salah satu aspek yang terus diperhatikan keberlanjutan dari sektor pariwisata itu sendiri. Dan juga tentunya di sini kita melihat bagaimana kesehatan dan kelestarian lingkungan menjadi salah satu hal yang terus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira bagaimanakah pengelolaan sport tourism dan juga ekoturism di Yogyakarta? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini bersama dengan ketiga narasumber kita. Saya akan menyapa terlebih dahulu telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada beliau anggota Komisi C DPRD DIY, Bapak Agus Sumaryanto. Pak Agus, apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak, sehat-sehat selalu. Baik, Untuk sehat semuanya. selalu. Semangat Bapak Agus pastinya. Selalu semangat, selalu optimis. Baik, optimis, semangat. Terima kasih Pak Agus. Dan juga saya akan menyapa telah bergabung bersama kami. Beliau pada kesempatan kali ini selaku kasih promosi Dinpar DIY. Ada Bapak LS Don Charles. Pak Jo, apa kabar? Baik Mbak Arin, salam sehat, salam bahagia, jaga iman, jaga imun supaya aman. Baik, wajib iman, wajib aman, wajib imun ya Pak ya. Terima kasih Pak Jo, semangat selalu. Dan juga bergabung bersama kami di sini, beliau ketua sekaligus pendiri komunitas Jogja Goes. Ada Bapak Yuda Wicaksana Putra. Pak Yuda, kabar sehat, semangat Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Salam sehat, salam olahraga. Baik, alhamdulillah kabar baik. Ya. Salam sehat, salam olahraga. Terima kasih Pak Yuda. Dan langsung saja kalau begitu pemirsa semuanya sekali lagi kita akan melihat bagaimanakah potensi sport tourism dan juga ekoturism di daerah istimewa Yogyakarta. Sekilas berbicara soal sport tourism, ekoturism, mungkin dari Pak Jo terlebih dahulu ya Pak. Sebenarnya apa sih itu Pak ekoturism, sport tourism? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Jo. Ya, terima kasih Mbak. Sport tourism sendiri, kalau secara harafiah, itu kan dari sport dan tourism ya. Ada kegiatan olahraga dan ada kegiatan wisata. Jadi bahwa sport tourism itu kegiatan wisata yang dipadukan dengan kegiatan olahraga atau berolahraga sambil berwisata. Baik itu sebagai partisipan atau peserta maupun sebagai penonton atau supporter. Dan kita tahu bahwa kegiatan olahraga ini menurut catatan dari UNWTO itu berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Itu mungkin cocok untuk situasi sekarang ini yang kita alami ini, bahwa masyarakat ataupun wisatawan cenderung untuk mencari aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan. Sport tourism ini sebenarnya menjadi pilihan yang sangat jitu, sangat tepat
Karena apa? Eh, Yogyakarta sendiri kita tahu bahwa mempunyai banyak potensi wisata olahraga ini. Ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan bersepeda, kegiatan lari, jogging, ataupun kegiatan-kegiatan olahraga seperti golf dan kegiatan-kegiatan lain itu sangat banyak di Yogyakarta. Ini menjadi potensi besar buat kita untuk dikembangkan ke depannya. Sedangkan kalau kita lihat ekoturism, ini lebih banyak kegiatan yang berwawasan lingkungan. Yaitu bahwa konsepnya itu bahwa wisata berkelanjutan itu dengan tujuannya itu untuk mendukung pelestarian lingkungan dan juga untuk meningkatkan peran masyarakat sehingga pada nantinya akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat itu sendiri. Dan itu pun kita tahu bahwa Yogyakarta memiliki banyak potensi di situ. Kenapa? Wisata sekarang itu bukan lagi wisatawan atau orangnya itu datang, melihat-lihat objek wisata, melihat keindahan terus pulang. Dia ingin berbagi experience, pengalaman di situ. Bagaimana keterlibatannya dia dengan lingkungan alam maupun keterlibatannya wisatawan itu dengan masyarakat. Oleh karena itu di tengah gencarnya media sosial seperti sekarang ini, wisatawan itu sekarang cenderung untuk berbagi pengalaman, bukan cuma berbagi spot wisatanya. Bagaimana interaksinya, bagaimana kedekatannya dengan masyarakat, itu cenderung lebih lebih touch ya, ketimbang hanya datang kita menikmati objek wisata, mungkin foto-foto setelah itu pulang. Ya. Itu akan memberikan experience yang lebih gitu. Oke, baik Pak Jo. Artinya ada experience, kemudian juga ada interaksi di dalamnya, tidak sekedar menikmati keindahan alam saja ya Pak ya, tapi bagaimana wisata juga memberikan pengalaman tersendiri. Ya, pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Itu sesuai dengan prinsip dasar pariwisata ya. Prinsip dasar pariwisata itu ya gimana untuk kita menjaga kelestarian lingkungan dan juga bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat itu sendiri. Ya. Dan pada akhirnya itu kan kita bicara kalau soal pariwisata ini gimana pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Baik, terima kasih Pak Jo. Menarik sekali tadi ya bagaimana Yogyakarta juga punya potensi yang luar biasa untuk sport tourism maupun juga ekoturism itu sendiri. Saya beralih ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, boleh diceritakan Bapak dari komunitas Jogja Goes itu sendiri sudah sejak kapan, kemudian juga apa aja sih Pak kegiatannya yang dilakukan selama ini? Oke, baik. Jadi kalau Jogja Goes ini adalah sebuah komunitas yang awalnya itu berdirinya melalui sosial media, Mbak. Jadi waktu itu kok Jogja tidak ada komunitas yang saling menghubungkan antara pesepeda dan komunitas-komunitas yang ada di sosial media. Nah waktu itu kemudian saya berpikiran membuat sebuah grup namanya Jogja Goes, lebih umum gitu. Nah disitulah akhirnya muncul banyak orang tertarik bergabung di situ, sehingga saat ini total anggota kami di Facebook Group itu sudah 22.000 dan di follower kami di Instagram sudah 18.000. Nah saat ini kan Jogja Goes menjadi komunitas terbesar. Jadi kami berharap menjadi komunitas lintas antar goeser, Bu. Jadi seperti itu. Nah kita saat ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin sambil kami screen share. Jogja Goes sendiri berdiri di 2015 ini dan kita sekarang sudah termasuk yang terbesar di Jogja. Visi kami itu adalah satu, Bu, mengkampanyekan brand image sebagai Jogja itu kota bersepeda. Ya. Nah, itu target kami, harapan kami Jogja itu menjadi ikonnya bersepeda. Kemudian harapan kita adalah masyarakat ini bersepeda sebagai olahraga, bisa sebagai untuk fun atau untuk sosialisasi. Karena kita sadar ternyata dengan sepeda itu kita malah banyak teman, banyak relasi dan sebagainya. Nah, salah satu tujuan kami juga adalah adanya safety riding karena banyak sekali pesepeda yang selama ini hanya asal bersepeda tapi tidak tahu
atau mungkin abai terhadap keselamatan bersepeda. Nah, inilah salah satu misi kami untuk mengedukasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah kami itu, nah ini malah nyambung dengan Dinas Pariwisata, adalah mempromosikan wisata DIY melalui bersepeda. Nah, inilah yang kami harapkan, kami juga membantu berkontribusi mempromosikan destinasi yang ada di Jogja ini melalui bersepeda. Nah, aktivitas kami yang selalu rutin adalah namanya Kopdar, Kopi Darat, yang kita lakukan secara rutin setiap bulan. Dan kemudian kita juga ada bakti sosial atau Jogja Goes Berbagi. Nah, disinilah kita memanfaatkan bersepeda sekalian berkontribusi secara sosial membantu masyarakat. Misalkan kemarin ada bencana-bencana, kita selalu aktif membantu. Terus kita juga mengadakan event nasional. Nah, ini yang cocok mungkin istilahnya sekarang istilah kerennya adalah sport tourism. Jadi kita sudah 2 tahun mengadakan event nasional namanya Le Tour de Jogja 110 km. Nah, ini kita sudah berhasil dulu 2 kali sukses dan antusiasme masyarakat ini nasional pesertanya. Nah, ini kemarin harusnya tahun ini ada 2020 tapi karena Covid kita tertunda. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Yuda. Tadi kita melihat bahwa bagaimana selain bersepeda, ada etika juga yang dilakukan termasuk kegiatan-kegiatan sosial juga menjadi salah satu tujuan ya Pak dari Betul, adanya komunitas Jogja Goes itu sendiri. Terima kasih Pak Yuda. Mungkin sedikit dari Pak Agus melihat fenomena saat ini Bapak, bagaimana masyarakat ketika berwisata juga mengutamakan segi kesehatan, kemudian tren yang saat ini mulai berubah. Bagaimana Bapak melihat peluang tersebut untuk kemajuan pariwisata di Yogyakarta Bapak? Ya, begini Mbak, saya sependapat sekali dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Jo sama Mas Yuda. Jadi memang di Jogja ini potensi wisatanya sangat luar biasa. Banyak destinasi-destinasi wisata baru yang sangat menarik. Kita banyak sekali, kita tidak sebenarnya untuk lokasi wisata tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan Jogja itu sekarang menjadi tempat tujuan wisata. Nah, terkait dengan sport tourism dan eko wisata tadi, ini bisa diaplikasikan di situ. Jadi apalagi ada komunitas-komunitas seperti punyanya Mas Yuda, ada komunitas trail, ada komunitas motor, ada komunitas yang lain-lain. Ini sangat-sangat luar biasa untuk mendongkrak wisata-wisata yang ada di DIY. Jadi Goeser ini luar biasa mempromosikan, contohnya mempromosikan wisata-wisata di DIY. Bayangkan aja mereka membawa sepeda sampai ke Kaliurang, sampai ke pantai, sampai ke danau, dan masih banyak lagi yang mereka posting di media sosial. Ini membuat wisata DIY menjadi lebih terkenal. Ya, untuk bukan hanya taraf lokal atau Indonesia, bahkan di dunia luar tuh melihat postingan-postingan teman-teman goes ini luar biasa sekali ya Mbak. Jadi itu kami mendukung sekali dengan adanya sport tourism dan ekowisata. Contohnya para layang di Parangtritis sudah sangat terkenal. Jadi kami sangat mendukung sekali Mbak Arin. Baik, terima kasih Pak Agus. Dukungan penuh artinya diberikan juga untuk para pelaku wisata, terutama dalam hal ini sport tourism dan juga ekoturism ya Pak Agus. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Kita akan jeda sejenak, setelah ini kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali berbincang seputar potensi sport tourism dan ekoturism DIY. Saya akan menyapa ketiga narasumber kita masih bersama dengan Pak Agus, Pak Jo dan juga Pak Yuda. Pak Jo, kalau kita berbicara soal sport tourism, beberapa waktu yang lalu ini kan identik dengan event-event massal ya Pak ya. Goes bareng, kemudian juga lari dengan jumlah massa yang begitu banyak. Nah, sejauh ini Bapak dengan adanya pandemi tidak memungkinkan ya Pak diadakan kegiatan turisme yang melibatkan massa begitu banyak. Lalu kemasannya seperti apa Pak untuk sport tourism
wajahnya saat ini seperti apa? Terima kasih Mbak. Kita kemarin baru berbincang soal ini ya Mbak, event di masa pandemi ini. Begitupun juga ini kita hubungkan dengan event-event sport tourism pada masa pandemi ini. Bahwa sebenarnya antusias orang untuk berolahraga, kalau sekarang kan istilahnya untuk menjaga imun ya, itu sebenarnya sangat besar. Tetapi kan juga dibatasi dengan aturan bahwa tidak berkerumun dan harus menjaga jarak. Kita tahu bahwa olahraga atau wisata, terlebih untuk yang berhubungan dengan alam, itu posisi sekarang itu cenderung bisa untuk menerapkan aturan-aturan prokes itu ya, Mbak. Karena misalnya bersepeda ataupun olahraga lari, mereka cenderung untuk bisa menjaga jarak dan juga prokesnya tetap dilaksanakan. Kalau untuk kondisi saat ini, pelaksanaan event sendiri di Yogyakarta yang berhubungan dengan sport tourism, seperti misalnya Jogja International Heritage Walk, itu tetap kita rencanakan untuk dilaksanakan nanti pada bulan November ini dengan konsep baru, yaitu bahwa ada pelaksanaan secara offline di spotnya, tetapi juga ada secara online yang akan diikuti oleh pegiat-pegiat olahraga itu dari tempatnya masing-masing. Kemudian mereka akan mengupload kegiatannya itu di sistem tertentu atau di website, dan juga itu bisa dinilai ya, karena dengan teknologi sekarang kan kita mungkin tahu dengan Google Maps segala macam itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Atau juga mungkin kita bisa belajar, kemarin baru dihelat ada 2 pegelaran olahraga akbar ya, ada Euro dan juga ada Olimpiade yang baru mungkin minggu lalu selesai dilaksanakan. Mereka melaksanakan event atau kegiatan itu dengan sangat baik ya. Protokol kesehatannya benar-benar dilaksanakan. Kita tahu gimana mereka pada saat selesai aktivitas olahraganya, entah itu renang, entah itu bersepeda, mereka langsung memakai masker. Dan juga pada saat penyerahan hadiahnya juga kita tahu bahwa sekarang tidak dikalungkan, tetapi atletnya mengambil sendiri terus dikalungkan. Konsep-konsep seperti ini kita bisa adopsi itu. Yang penting bahwa kegiatan olahraga tetap berjalan, protokol kesehatan di tengah situasi seperti sekarang ini berjalan, dan juga kita mendapat nilai plusnya, yaitu bahwa destinasi wisata yang ada di tempat kita itu dapat dipublikasikan secara luas. Oke, baik Pak Jo. Artinya tadi sekali lagi ada aturan-aturan baru, adaptasi baru yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri ya Pak, termasuk bagaimana pembatasan dari jumlah yang terlibat, yang mungkin dulu dilaksanakan secara massal, akhirnya sekarang mungkin hybrid ya Pak ya, secara langsung dengan jumlah terbatas, kemudian yang lain berpartisipasi secara virtual. Mungkin seperti itu ya Pak sekarang yang bisa dilakukan untuk kegiatan sport tourism sendiri. Baik, terima kasih Pak Jo. Saya akan menuju ke Pak Agus. Pak Agus, kita tahu bahwa memang pandemi ini banyak sekali batasan-batasan yang harus kita ikuti. Tujuannya pasti untuk kita bisa memutus rantai penyebaran COVID dan juga mengutamakan faktor kesehatan. Saya yakin Bapak pasti ada peluang yang bisa kita ambil di tengah kondisi pandemi ini. Kira-kira hal seperti apa Pak Agus yang bisa diambil masyarakat untuk bisa dikembangkan terlebih dalam hal sport tourism dan juga ekoturism ini meskipun masih berperang dengan pandemi? Ya memang situasinya memang sangat situasi saat ini sangat terbatas. Tetapi nanti begitu destinasi wisata ini dibuka, memang sebenarnya ada progres-progres ataupun perencanaan dari Dinas Pariwisata bagaimana untuk menumbuhkan kembali dunia pariwisata ini, Mbak. Karena dunia pariwisata ini juga menjadi tempat bergantungnya perekonomian bagi masyarakat. Nah, jadi jangan sampai nanti keterpurukan
dunia pariwisata ini berlanjut. Jadi memang harus ada ide-ide kreatif apa tadi yang disampaikan oleh Pak Jo. Jadi monggo ini memang harus segera perencanaan-perencanaan yang komprehensif, yang jelas. Bagaimana itu progresnya, bagaimana itu kebersihannya, tetap ini harus dijalankan, Mbak. Karena sektor pariwisata ini betul-betul kalau dikelola dengan baik akan membuat perekonomian kita juga akan semakin baik. Apalagi nanti begitu jalan tol penghubung ke Jogja ini sudah dibuka, saya yakin pertumbuhan wisata di Jogja akan luar biasa. Nah, inilah yang harus segera kita pikirkan perencanaan-perencanaan ke depan itu, Mbak. Oke, baik Pak Agus, artinya harus ada perencanaan dan juga barangkali bagaimana kita tetap bisa memperhatikan protokol tadi ya Pak ya, sehingga kita pelaksanaan dilakukan tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin justru menimbulkan permasalahan baru seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Saya akan beralih kembali ke Pak Yuda. Pak Yuda, dari teman-teman komunitas Goes sendiri, kira-kira untuk saat ini kegiatan seperti apa sih Pak yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan sport tourism tadi? Kemasannya kira-kira seperti apa Pak? Supaya keamanan tetap kita jaga, tapi juga kegiatan sport tourism ini atau mungkin juga ekoturism bisa tetap terlaksana. Jadi kalau bisa dibilang sih kondisi pandemi sekarang ini kita sih tiarap, Mbak. Jadi memang aktivitas banyak kita off-kan. Dulu memang di awal-awal pandemi, ketika pandemi belum begitu parah ya, kita masih banyak yang mengadakan event virtual riding dengan jarak 100 km dari berapa. Nah, kemudian event-event yang dulu terencanakan itu akhirnya jadi berubah menjadi virtual karena tetap diusahakan jalan. Tapi masyarakat lama-lama bosan karena sport tourism ini, ekoturism ini kan juga yang paling utama adalah experience, Pak. Jadi orang nggak akan merasakan experience-nya karena kan ini wisata dikombinasi dengan berolahraga. Sehingga akhirnya ya kalau seperti itu terus virtual akan menjadi tidak menarik, menghilangkan esensinya. Akhirnya ya pada off dulu saat ini dalam kondisi pandemi ini tidak mengadakan event dengan berskala besar. Akhirnya yang kita lakukan saat ini di komunitas-komunitas itu mengadakan skala kecil. Jadi komunitas-komunitas kecil dengan jumlah terbatas, hanya beberapa orang saja, beberapa kelompok, itu seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada ke safety itu sendiri. Yang kedua, memang perizinan juga tidak memungkinkan saat ini, belum diperbolehkan untuk mengadakan event dengan jumlah yang banyak gitu. Oke. Jadi lebih kita sementara puasa dulu. Baik. Baik, kalau begitu yang saya tangkap adalah memang saat ini dari komunitas sendiri juga akhirnya ngerem dulu ya Pak ya. Kegiatan memang dibatasi dulu karena kita memang harus di rumah. Tapi mungkin kalaupun memungkinkan untuk dilaksanakan juga dengan pembatasan dari jumlah partisipan itu sendiri. Tadi disampaikan dibatasi jumlahnya dalam skala kecil, tidak bisa massal seperti itu. Tapi Bapak, kalau kita berbicara soal pandemi kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Pasti semua berharap kondisi akan segera membaik. Tapi melihat hal yang mungkin kita tidak tahu ke depannya seperti apa, dengan adanya adaptasi-adaptasi baru seperti ini, ada nggak Pak mungkin rencana dari teman-teman komunitas Goes untuk bisa tetap mempertahankan eksistensi, tapi juga tetap tadi kembali lagi memperhatikan dari faktor kesehatan. Ada program dalam jangka dekat ini kah barangkali Pak Yuda? Kalau dalam waktu dekat kita sebenarnya masih menunggu vaksinasi ini ya, artinya sudah mulai meluas itu. Kalau dalam waktu dekat kita masih mempertahankan kegiatan-kegiatan bersepeda ke destinasi wisata, itu hanya dalam kelompok-kelompok jumlah kecil saja, itu masih rutin yang kita lakukan seperti itu. Nah, tapi tidak bersifat komersial, jadi ini memang lebih kepada kegiatan olahraga saja sambil rekreasional. Nah, sekarang ini juga tempat rekreasi sementara ditutup juga. Selama PPKM memang kita benar-benar full off. Nah, seperti itu. Tapi kita juga ini, jadi yang uniknya dari sepeda ini adalah kita itu selalu berusaha mencari tempat baru. Jadi seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, bahwa sepeda itu paling
malah banyak berkontribusi terhadap wisata karena banyak yang kemudian melahirkan tempat-tempat wisata baru, Bu. Iya. Saya contohkan, dulu ya para layang yang bisa sampai sana itu nggak bisa mobil, nggak bisa motor juga susah. Nah, sepeda karena belum ada jalurnya. Aha. Watu Purbo itu juga contoh destinasi yang hanya bisa dilewati sepeda aja yang MTB. Kita sudah sampai ke sana, Embung Sriten. Nah, kita akhirnya teman-teman sepeda dalam jumlah kecil ini yang kemudian kita hunting-hunting tempat baru yang nantinya bisa menjadi mempopulerkan karena ya itu contoh beberapa wisata bahkan tidak hanya sebuah objek wisata, tapi wisata yang sifatnya lain, wisata kuliner. Munculnya kayak geblek pari di Nagulan sana. Ya. Awalnya kan dari sepeda suka blusukan di sawah. Aha. Nah, disitulah kemudian kita butuh tempat nongkrong, tempat minum, tempat untuk bersantai, muncul geblek pari dan kemudian wisata sepeda ramai sekali di situ. Karena yang memang ke sana ya cuman orang kurang kerjaan pesepeda itu tadi. Nah, akhirnya seperti itu. Akhirnya kita itu banyak dari teman-teman komunitas itu membangkitkan hal-hal baru ya di wisata Jogja ini. Aha. Baik, Pak Yuda, terima kasih. Artinya sekali lagi kita berbicara soal sport tourism, akhirnya menggandeng banyak hal juga ya Pak ya. Tadi dari wisata alam juga ikut terangkat, kemudian juga dari kuliner juga ikut merasakan bagaimana dampak-dampak positif dari adanya sport tourism di Yogyakarta dalam hal ini mungkin melalui komunitas Goes itu sendiri. Terima kasih Pak Yuda. Kita akan lanjutkan setelah ini para narasumber kita dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ancang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kembali menyapa tiga narasumber kita masih bersama dengan Pak Agus, Pak Jo dan juga Pak Yuda. Saya akan kembali ke Pak Jo ya. Pak Jo, tadi kita sudah berbincang soal sport tourism. Kali ini beralih ke ekoturism ya Pak. Banyak sekali wisatawan yang juga mulai beralih karena pandemi ini akhirnya memilih untuk berwisata ke tempat-tempat alam terbuka yang bisa memberikan ketenangan untuk relaksasi dan sebagainya. Sejauh ini Pak Jo, bagaimana perkembangan ekoturism di DIY Pak? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, ada sedikit beda antara wisata alam dengan ekoturism. Jadi ekoturism itu bukan cuma alam, tetapi juga budaya. Yang penting gimana kita itu menjaga keberlanjutan daripada wisata itu sendiri. Kalau sekarang kan digaungkan environmental sustainability, yaitu bagaimana lingkungan ataupun budaya itu dapat berkelanjutan. Apa yang kita nikmati di saat sekarang ini itu akan bisa dinikmati juga oleh generasi-generasi kita setelahnya. Dan bahwa di Jogja ini, syukurnya bahwa yang menjadi penggerak daripada pariwisata itu sendiri adalah masyarakat. Jadi CBT atau Community Based Tourism, di mana sekarang kita lihat bahwa bagaimana antusias atau semangatnya masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di tempatnya masing-masing. Biasanya kalau masyarakat yang menggerakkan dari akar rumput dari bawah, itu dia akan mempunyai napas yang lebih panjang. Nah, disinilah pentingnya juga kami di Dinas Pariwisata bagaimana terus memberikan motivasi dan juga gimana untuk pentingnya SDM, latihan SDM di bidang pariwisata. Karena masyarakat itu sendiri menjadi pelaku pariwisata. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat dalam bidang tata kelolanya, hospitality-nya, bagaimana mereka menyambut wisatawan atau tamu yang datang, itu menjadi sangat penting ya. Karena saya bilang tadi bahwa experience yang ingin didapat oleh wisatawan itu akan bisa terjadi kalau wisatawan itu terlayani dengan baik. Artinya apa yang menjadi ekspektasinya dia, harapannya dia saat datang ke objek wisata tersebut, itu dapat terpenuhi. Dan itu bukan cuma soal keindahan alamnya aja, keramah tamahan masyarakatnya, dan juga gimana masyarakat itu mampu menjaga harmoni alamnya,
itu sebenarnya menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Dan sekarang kan orang trennya itu kan back to nature. Ya. Ya kan, apa-apa sekarang itu kembali ke Alam. Alam. Ya. Baik dari segi wisatanya, kulinernya, kita tahu bahwa sekarang itu kuliner yang zaman dulu itu kan sekarang lagi digandrungi. Kita tahu beberapa resto yang sekarang buka akhir-akhir konsepnya kan konsep tradisional. Terus aktivitas-aktivitasnya juga, gimana aktivitas-aktivitas budaya zaman dulu tuh sekarang itu menjadi menjadi perhatian daripada teman-teman itu. Dan juga kita tahu bahwa misalnya di desa-desa wisata sekarang kan juga menyediakan homestay juga. Nah, itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Gimana misalnya bukan cuma masyarakat dari luar kota aja ya, misalnya dari Jakarta ataupun dari luar negeri, tapi orang Jogja sendiri juga ingin menikmati suasana Jogja yang lama. Setuju Bapak. Gimana tinggal di rumah joglo, terus mungkin pagi-pagi sarapannya dengan sarapan tradisional, minumnya teh gitu, siang-siang bisa beraktivitas misalnya di sawah, sore-sore gimana caranya membuat aktivitas lain yang itu bisa membangkitkan kenangan. Karena mungkin masyarakat kita sekarang ataupun generasi kita sekarang yang anak-anak sekarang kan mereka mungkin sudah tidak merasakan lagi suasana atau ambience daripada situasi pada zaman dulu. Aha. Dan itu kalau orang-orang luar sudah pasti ya, orang luar negeri mereka sudah pasti sangat antusias gimana caranya mereka bisa membajak sawah membajak sawah memakai kerbau ya, tidak pakai traktor. Terus kayak di desa Penting Sari membuat kerajinan-kerajinan yang dari anyaman-anyaman dari janur kuning, dari kelapa. Itu experience yang luar biasa ya. Oke, baik Pak Jo. Berarti kalau kita berbicara soal ekoturism, sekali lagi bukan hanya soal alamnya saja ya Pak, bagaimana ada ekosistem kegiatan di situ, masyarakat juga berdinamika bersama, termasuk kegiatan-kegiatan keseharian masyarakat pun ini juga termasuk dalam konsep ekoturism itu sendiri. Betul begitu Pak Jo ya? Iya, betul. Dari satu kesatuan aktivitas hidupnya dalam masyarakat itu menjadi satu konsep ekoturism. Atraksi yang menarik gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Saya beralih ke Pak Agus ya. Pak Agus tadi disampaikan bahwa ternyata dari aktivitas masyarakat pun katakanlah tadi di beberapa desa wisata di Jogja ya Pak. Ini bisa menjadi suatu konsep ekoturism yang baik dan juga menjadi potensi untuk terus dikembangkan. Mengingat Yogyakarta punya banyak keunikan di setiap daerahnya masing-masing. Saya yakin Bapak kalau ini bisa optimal pasti juga bisa turut berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Jogja ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak untuk mengoptimalkan barangkali potensi yang ada di desa-desa di Yogyakarta atau mungkin juga di setiap wilayah di Jogja ini bisa lebih maksimal lagi sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat itu sendiri. Kira-kira harus bagaimana Pak Agus? Ya Mbak, saya sangat sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jo. Memang wisata alam ini Jogja potensinya banyak sekali. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya gua, dan memang harus dijaga harmoninya itu antara masyarakat dan dengan wisatawan, dengan alam. Kita harus jaga kebersihan di sana. Jangan sampai ada banyak sampah di sana. Pengelolaan kita tingkatkan. Dan kami di Komisi C selalu memberikan prioritas untuk akses infrastruktur ke sana, Mbak. Jadi akses infrastruktur ke objek-objek wisata menjadi perhatian kami. Supaya masyarakat mudah masuk ke sana, ke tempat wisata di sana. Dengan banyaknya masyarakat wisata yang berkunjung ke tempat wisata itu otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sana. Ya, jadi di sana juga harus terbangun kuliner-kuliner khas Jogjanya itu tadi, Mbak. Sehingga orang-orang wisatawan yang dari luar Jogja itu kangen untuk kembali ke Jogja. Betul. Gitu, Mbak. Baik Bapak, artinya kita juga harus terus meningkatkan kerinduan itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana orang ingin selalu kembali ke Jogja, termasuk menikmati keindahan yang dimiliki di Yogyakarta sendiri. Terima kasih Pak Agus. Kembali ke Pak Yuda kali ini. Pak Yuda tadi sempat disinggung di awal kalau ternyata para pesepeda goeser ini punya kontribusi luar biasa untuk mempromosikan potensi wisata di Jogja.
Karena salah satu hobinya adalah belusuan tadi ya Pak ya. Mungkin Ya, tempat-tempat betul. wisata atau mungkin kawasan yang belum terjangkau oleh wisatawan sudah dijangkau terlebih dahulu oleh para goeser yang memang suka melanglang buana ke sana ke sini saya rasa. Nah, kira-kira kontribusi seperti apa Bapak yang bisa diberikan oleh para goeser dalam hal ini sebagai salah satu pelaku sport tourism ya Pak ya, untuk bisa mempromosikan pariwisata di Jogja. Mungkin tadi mempromosikan desa wisata, kemudian bagaimana mempromosikan ekoturism. Kira-kira seperti apa kolaborasi yang bisa dilakukan Pak Yuda? Baik, jadi sebenarnya kalau sport tourism itu kan bisa kita pilih dua hal, Mbak. Yang pertama itu sifatnya hard sport atau soft sport. Jadi hard sport itu lebih pada kompetisi, prestasi. Jadi memang ada olahraga yang kita manfaatkan untuk kompetisi. Misalkan Tour de Singapura, Tour de Ah, France kalau di luar negeri, itu kan sangat terkenal. Sudah jadi brand image ya, itu otomatis akan mempromosikan daerahnya sana. Oh, oh kalau kita ke Aceh ada Tour de France, ada Tour de Singapura di Sumatera, itu kan sudah jadi image. Nah, kita belum punya ini Jogja yang khusus seperti itu ya. Nah, ah, itu adalah hard sport. Jadi sifatnya prestasi. Namun yang menarik adalah soft sport ini. Soft sport itu lebih kepada orang itu fun, rekreasional, kemudian partisipasi. Nah, inilah yang paling banyak. Kami yang waktu 2018 menyelenggarakan Tour de Jogja itu pesertanya adalah 800-an. Kita memang membatasi karena ah, kita takut memacetkan jalan dan sebagainya. ya, Akhirnya kita 800. Nah, inilah yang menarik bahwa kita membantu mempromosikan melalui event yang sifatnya sport tourism seperti itu. Nah, itu waktu itu 110 kilometer kita keliling Jogja yang kemudian start finish kita memanfaatkan beberapa destinasi wisata untuk sebagai checkpoint atau tempat istirahatnya. ah, Jadi, nah itulah yang kemudian kita sekalian berolahraga mengangkat destinasi wisata dan juga ini multiply effect, Mbak. Jadi waktu kita bikin event 800 orang itu kemudian kan hampir 60% adalah luar Jogja. ya, Nah, sehingga mereka perlu datang ke Jogja, ada dari Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Papua itu banyak. Mereka ke sini butuh akomodasi hotelnya. Bayangkan dalam satu hari saja udah berapa ratus orang, mungkin juga dari Kalimantan, Papua tidak akan sehari, mungkin akan nginap berapa hari. Nah, hmm, multi efek pada bisnis perhotelan ini juga sangat berdampak sekali. ya, Termasuk mungkin contoh di sport tourism yang lain, karena saya juga selain hobi sepeda juga lari ya. oke, Nah, contoh contoh saya contohkan adalah yang sudah sangat mature itu Mandiri Marathon. Nah, Mandiri Marathon itu pesertanya aja 7.000 lebih, Mbak, 7.500. Bayangkan sekian ribu itu dalam berapa hotel kamar terjual. Nah, ini kan ya, orang orang berwisata itu tidak cuman sendiri. Pasti kebiasaan yang kami pantau adalah satu berkomunitas. Dia ya, tidak akan jauh-jauh dari Sumatera hanya sendiri, mesti cari teman. Komunitasnya diajak. Nah, ah, mereka juga tidak hanya mengajak itu, mengajak betul, keluarganya, ya, istrinya, anaknya, sehingga akhirnya orang yang misalkan hanya 5.000 itu bisa datang ke Jogja itu bisa 200%-nya, 300%-nya. Nah, inilah yang betul, kemudian menariknya sport tourism itu memang ah. di situ, bisa menarik massa dalam jumlah besar. Ya, baik. Setuju sekali ya Pak Yuda. Memang betul ketika kita berbicara soal sport tourism, artinya ini juga bisa memberikan multiplier effect. Tadi disampaikan juga ketika ada rangkaian acara sport tourism, akhirnya hotel merasakan dampak yang luar biasa, kuliner dan sebagainya, semua ikut terlibat di Betul, dalamnya. Artinya kita berharap juga nanti suatu saat ketika kondisi sudah membaik, kita bisa kembali turut meningkatkan sport tourism di Yogyakarta untuk mengguide lebih banyak wisatawan kembali berkunjung ke Yogyakarta. Kita akan jeda sejenak Bapak-Bapak semuanya, para narasumber kita dan juga pemirsa pastinya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali bersama dengan ketiga narasumber kita, masih bersama dengan Pak Agus, Pak Jo dan juga Pak Yuda. Kita akan kembali ngobrolin soal
potensi sport tourism dan ekoturism di Yogyakarta. Saya mau kembali tadi melanjutkan bareng sama Pak Yuda ya. Bagaimana para goeser juga ternyata punya kontribusi luar biasa untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Yogyakarta. Pak Yuda, sejauh ini mungkin dari pengalaman teman-teman ketika belusuan, ketika mungkin bersepeda keliling Yogyakarta, ada nggak Pak mungkin yang masih harus diperbaiki barangkali dari segi infrastruktur atau mungkin segi keamanannya? Kira-kira adakah yang perlu dievaluasi Pak Yuda? Wah, perlu sekali tuh Mbak. Jadi pengalaman kami sebagai olahragawan artinya juga penyelenggara event, khususnya sport tourism. Seperti kita kan selalu event kita 110 km. Event-event yang lain sama, event-event di Jogja yang mendatangkan massa besar itu adalah event yang kemudian jaraknya panjang. Karena orang datang jauh-jauh, satu yang membuat menarik itu adalah ada challenge-nya, ada tantangan. Salah satunya adalah jarak dan mungkin tanjakan di Jogja ini yang cukup menarik. Itu salah satu malah jadi tantangan. Jadi, nah problem kita adalah yang kami rasakan adalah infrastruktur jalan. Kita berkali-kali membuat event dalam jangka jarak yang cukup panjang. Ini yang menjadi masalah adalah jalan. Kita jangan sampai jalannya karena yang bagus itu aja, jalurnya itu orang akan bosan. Ya. Nah, itu saya contohkan misalkan kami pengen membuat event yang mengelilingi Waduk Sermo. Karena itu salah satu ikon yang cukup menarik. Dari dulu rencana saya itu membuat event yang kemudian di sana yang cuman masalahnya adalah jalan kelilingnya itu masih kecil, tidak layak untuk event dengan kecepatan tinggi karena sport tourism itu jadi walaupun tadi ada namanya soft sport, kita tetap mengkombinasikan. Artinya dalam event kita Tour de Jogja kayak Tour de Ambaruk dan sebagainya, ada kompetisinya Mbak. Jadi kita pilih dua market. Ada kompetisinya yang senang hobi balap, atlet silahkan ikut itu, tapi masyarakat yang umum yang itu jumlahnya besar juga ikut. Nah problem kita adalah jalan ini kadang beberapa masih susah. Saya rasakan juga sebenarnya banyak hal menarik, contoh di Delingo. Kita punya potensi kebun teh dan saya pernah coba survei ke sana. Saya trekking karena sekarang itu trekking ini salah satu sport tourism yang selagi tren. Jadi orang belusuan ke jalan-jalan kayak trail run lah kombinasi, tapi ini lebih santai. Nah ini masalahnya kita ke Delingo itu jalannya kecil padahal tanjakannya curam. Nah resiko ketika kita padahal kayak event lari, itu tuh pesertanya nggak hanya cuma ratusan, tapi ribuan. Ribuan ya Pak? Ya 3.000. Nah mobil ke sana kan nggak mungkin. Betul. Nah ini yang jadi masalah kita adalah sebenarnya Jogja itu potensinya cukup bagus, tapi salah satu yang kami rasakan adalah salah satunya di jalan tadi itu. Nah harapan kami memang ya kita memang dari pemerintah daerah harapannya bisa memperbaiki itu jalan-jalannya supaya bagus. Kita kalau untuk standar sport seperti hard sport itu kita masih kurang, jalan kita masih banyak bolong-bolong. Secara safety sangat berbahaya. Nah ini yang PR saya rasa untuk diperbaiki. Oke, baik Pak Yuda. Berarti di sini memang masih ada perlu beberapa PR yang diperbaiki ya Pak. Salah satunya perbaikan dari infrastruktur supaya kita bisa lebih mengekspos potensi yang dimiliki Yogyakarta. Supaya nggak itu-itu aja ya Pak Yuda. Betul, baik. Terima kasih. Coba saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Agus terlebih dahulu ya Pak. Artinya tadi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu PR yang sekaligus menjadi harapan dari para pelaku sport tourism untuk mendapatkan akses yang lebih mudah, kemudian juga keamanan yang lebih terjamin. Kira-kira dari legislatif mendukung hal tersebut bagaimana Pak supportnya untuk infrastruktur terutama? Oke Mbak, memang untuk tempat-tempat wisata kita menjadi prioritas untuk perbaikan infrastrukturnya, baik itu jalan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Juga di sana selalu kita berikan LPJU, lampu penerangan jalan umum, supaya situasinya di sana tidak gelap. Tempat-tempat wisata itu saat ini menjadi prioritas kami di Komisi C karena ini sesuai dengan LPJMD Pak Gubernur. Bagaimana destinasi-destinasi wisata ini aksesnya mudah, aksesnya bagus, di sana terang, rambu-rambunya, lalu lintas jelas ada, itu sangat-sangat prioritas bagi kami ini Mbak. Jadi memang kami ingin akses ke sana lancar dan keselamatan juga terjaga gitu Mbak.
Oke, baik Pak Agus, artinya begini, dari legislatif memberikan dukungan, salah satunya tadi Iya, memberikan support penerangan dan sebagainya. iya, Jikalau nih iya. Pak, barangkali dari teman-teman pelaku wisata sport tourism, teman-teman goeser barangkali juga Nah, ingin menyampaikan beberapa keluhan atau mungkin kira-kira di sini nih Pak, perlu kita untuk optimalkan lagi, kita perbaiki lagi. Bisa nggak Pak Agus iya. kira-kira? Laporkan ke kami, Mbak. Kami siap untuk menampung dan untuk melaksanakan. Iya, Oke, baik terima iya. Tapi, kasih Pak iya, Agus siap mendukung ya Pak. Tinggal kita iya, menunggu siap. bagaimana nanti dari teman-teman juga memberikan follow up terkait dengan mana saja kira-kira yang masih perlu untuk diperbaiki. Terima kasih Pak Ya. Agus. Saya kembali ke Pak Jo ya. Pak Jo, kira-kira kedepannya nanti rencananya seperti apa Pak untuk kembali menggenjot pariwisata di Jogja terlebih melalui sport tourism dan juga ekoturism, Pak Jo? Oke, ya Mbak Arin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sport tourism itu pertumbuhannya itu sangat cepat pada beberapa tahun belakangan ini. Dengan melihat potensi seperti ini, sebenarnya Dinas Pariwisata sendiri itu sudah dari beberapa kali event atau beberapa tahun belakang itu terus mengembangkan atau menggenjot yang namanya sport tourism ini untuk dilaksanakan di Yogyakarta. Karena memang kami tahu bahwa potensinya begitu besar. Kabar baiknya itu bahwa ini kan berhubungan dengan hobi ya Mbak ya. Ya. Mungkin Pas Yuda udah disampaikan di awal tadi, hobi itu kan kadang-kadang itu irasional, tidak masuk akal. Aha. Bagaimana misalnya orang bisa membeli sepeda dengan harga puluhan bahkan ratusan juta, bagaimana orang bisa misalnya pencinta burung bisa membeli burung dengan harga yang puluhan juta juga, dan para penghobi ini mereka akan mengikuti event ataupun kegiatan yang sesuai dengan hobinya. Orang-orang misalnya di penggemar sepeda, disampaikan Mas Sudah tadi, bahkan lintas pulau, lintas negara pun akan mereka datangi. Seperti orang dari Sumatera, Kalimantan mengikut event yang di Jogja, bahkan orang Indonesia sendiri kadang-kadang kan pergi menonton event-event internasional yang ada di luar negeri. Ya. Ya, artinya kalau sudah menjadi hobi, itu segala cara akan dilakukan, ya. Dan juga itu kita melihat multiplier efeknya tadi, bahwa satu orang yang datang itu akan diikuti dengan ikutan-ikutan lainnya. Tadi disampaikan Mas Sudah, keluarganya ikut, komunitasnya ikut, itu akan memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat yang ada di Jogja. Untuk di Jogja sendiri sebenarnya untuk grand event sport tourism sendiri itu mungkin kita belum ada satu yang benar-benar muncul secara besar. Ikonnya gitu ya Pak ya? Ikonnya itu karena kita punya banyak dan levelnya itu ya menengah sebenarnya. Ada yang level kecil dan level menengah. Itu sebenarnya sudah kami pikirkan juga gimana caranya kita membuat satu grand event atau merupakan ikon eventnya. Ya. Satu tapi benar-benar mendunia. Betul. Jadi seperti misalnya ada event-event sepeda, beberapa kali kita ada di Letur di Jogja. Sebenarnya rencana kemarin kami juga bikin Grand Fondo juga. Kita mengadaptasi dari New York Grand Fondo dengan teman-teman dari Jogja Goes juga, teman-temannya Mas Yuda. Seandainya kemarin tidak ada pandemi, mungkin kami sudah laksanakan itu, dan itu menjadi semacam warming up atau uji coba gimana caranya kita menaikkan event itu ke level internasional. Jadi kalau level internasional kita bicara seperti itu, berarti kan pesertanya itu juga harus internasional, terus gimana promosinya, perhatian medianya itu kepada event tersebut, semuanya itu harus benar-benar level internasional. Jadi ya Mas Sudah dan kawan-kawan, semoga saja tahun setelah pandemi ini kita mempunyai satu event sport khususnya di sepeda ya, karena kita komunitasnya begitu besar dan mereka sangat-sangat sangat-sangat loyal terhadap hobinya itu. Kita mungkin angkat satu ini yang menjadi grand eventnya juga. Begitupun dengan ekoturism, kita sudah punya banyak potensi. Ada semacam master plan-nya, baik di provinsi sendiri maupun di kabupaten kota, gimana caranya
supaya ekoturism ini itu benar-benar menjadi penggerak ekonomi di masyarakat, seperti visi pariwisata sendiri ya, bahwa itu menjadi destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara, berkelas internasional, dan pada akhirnya untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan itu muara akhirnya itu gimana caranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Jo. Ini mungkin menjadi target kita juga ke depannya ya Pak, bagaimana Jogja ini bisa punya ikon yang dikenal oleh dunia, dan juga kalau kita kangen pengen ikutan ini cuma ada di Jogja. Satu ikon itu yang menjadi salah satu PR bagi Yogyakarta, terlebih dalam hal sport tourism yang kembali lagi tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak Jo. Mungkin kembali ke Pak Yuda, singkat saja Bapak, harapannya ke depan seperti apa untuk sport tourism di Yogyakarta, terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini. Singkat saja Pak Yuda, silakan. Ya, harapan kami setelah pandemi ini kita bisa aktif kembali di event. Sebenarnya pandemi ini memberi berkah buat kita, ternyata orang sadar berolahraga, fenomena tiba-tiba muncul orang bersepeda itu cukup besar. Nah, ini yang akan kita tangkap ke depan setelah pandemi supaya lebih optimal lagi. Saya rasa mungkin itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Yuda. Kita berharap kondisi segera membaik semuanya ya. Pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali meningkatkan geliat sport tourism di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Yuda, Pak Agus dan juga Pak Jo untuk obrolan asik kita kali ini di Anjang Sana. Kita berdoa kita terus bersinergi bersama dan terus dukung sport tourism, ekoturism di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, baik pemirsa semua, tidak terasa kita sudah berbincang bersama pada kesempatan kali ini. Kita sudah ngobrol asik seputar bagaimana Yogyakarta bisa terus meningkatkan potensi pariwisatanya melalui kegiatan sport tourism dan juga ekoturism. Pastinya kita berharap pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali menikmati indahnya alam di Yogyakarta, indahnya kehidupan di Yogyakarta dengan kegiatan olahraga yang pastinya juga meningkatkan kesehatan stamina kita. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk obrolan asik kita kali ini. Dan jangan lupa apapun kegiatan Anda, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas. Akhir kata, saya Fena Bella Arin mohon pamit undur diri, sehat selalu, dan sampai jumpa.